Halo sahabat UT, salam sehat selalu dan tetap semangat ya bagi teman-teman yang pada semester ini atau semester berjalan masih melaksanakan tutorial online atau tuton untuk sesi berikutnya. Nah, pada sesi ini teman-teman, tentu ada beberapa hal yang harus kalian pahami dan wajib kalian kerjakan. Nah, apakah itu? Mari kita simak. Teman-teman silakan dilihat pada tampilan berikut ini. Jadi ketika teman-teman itu akan melaksanakan tutorial online, tentu teman-teman pada langkah awal adalah login ke elearning.ut.ac.id. Nah, setelah itu silakan teman-teman buka pada halaman dashboard. Teman-teman tentu akan menjumpai tampilan seperti ini. Nah, pada sesi yang kedua ini teman-teman, ada beberapa hal yang wajib kalian kerjakan. Silakan dipahami dan kalian selesaikan dengan baik ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus menyelesaikan bagian kehadiran. Nah, di kehadiran sesi kedua ini, silakan teman-teman klik ke menu kehadiran sesi kedua. Lalu akan tampil seperti ini. Silakan teman-teman klik bagian hadir sehingga tampilannya seperti ini. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, teman-teman jangan pernah lupa ya untuk mengklik submit. Nah, kalau tidak diklik maka tidak akan tersimpan. Nah, setelah itu teman-teman dapat dilihat pada bagian kehadiran sesi kedua ini seharusnya tercentang otomatis. Nah, di sini adalah kotak yang putus-putus. Prinsipnya kalau kotak putus-putus itu, maka bagian tersebut harus diselesaikan. Kemudian setelah selesai atau submit, maka bagian ini akan tercentang otomatis. Nah, silakan teman-teman menyelesaikan bagian kehadiran sesi kedua ini untuk semua mata kuliah yang kalian tempuh di tutorial online. Kenapa demikian? Yang namanya klik kehadiran atau absensi ini kan gampang dan mudah, cepat ya teman-teman. Kalian punya HP pasti bisa menyelesaikannya dengan cepat di HP. Nah, saran saya untuk bagian kehadiran sesi kedua ini, teman-teman silahkan selesaikan dengan cepat lebih awal untuk semua mata kuliah. Begitu ya. Kalau ada kendala teman-teman, silakan kalian bisa komentar di kolom komentar. Nah, yang kedua teman-teman adalah untuk materi inisiasi. Ini hal kedua yang wajib kalian kerjakan adalah materi inisiasi. Nah, untuk materi inisiasi ini tentu untuk semua mata kuliah di tiap mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut itu bisa berbeda apa yang disampaikan oleh tutor. Ini hanya contoh teman-teman. Dan pada bagian ini seperti ini ada contoh materi berupa PDF, Total Quality Management. Nah, ini silakan diklik. Setelah teman-teman klik, mungkin akan langsung mendownload atau terbuka filenya. Kemudian teman-teman silakan mendownload. Tujuan mendownload ini adalah teman-teman bisa menyimpannya di laptop ataupun di HP untuk kalian pelajari. Nah, setelah kalian download, silakan pada kotak di sebelah kanan ini kan tidak putus-putus. Nah, itu silakan teman-teman klik di sini. Demikian juga untuk materi yang lain, silakan diklik. Setelah terdownload, silakan teman-teman kembali centang kotak ini. Demikian juga untuk materi yang lain. Nah, untuk semua materi ini teman-teman, apapun yang disampaikan oleh tutor silakan di-download, dibaca dengan baik. Kalau berupa video ya silakan dibuka karena itu adalah materi yang sangat berguna untuk teman-teman di sesi kedua ini. Semua kotak yang ada di sini silakan teman-teman klik
langsung di kotak ini karena ini bukan kotak yang putus-putus. Setelah itu, maka proses dari materi inisiasi sudah selesai. Nah, hal ketiga yang harus teman-teman kerjakan adalah teman-teman harus menyelesaikan bagian diskusi. Nah, sama dengan pada sesi yang kemarin, pada bagian diskusi ini teman-teman harus klik link diskusi ini. Nah, ketika teman-teman klik, tentu ada diskusi 1. Nah, pada diskusi 1 ini teman-teman, tentu pada awalnya adalah tutor itu menyampaikan sedikit penjelasan, kemudian tutor bisa saja memberikan pertanyaan, ataupun tutor bisa saja meminta teman-teman untuk melakukan diskusi. Nah, seperti yang ini adalah hanya contoh saja. Untuk bagian pertanyaan ini saya hilangkan ya. Ini adalah pertanyaan di mana teman-teman diminta untuk mendiskusikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi silakan teman-teman berdiskusi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tutor mata kuliah tersebut. Nah, teman-teman silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh tutor. Caranya adalah teman-teman silakan klik bagian tanggapi ataupun reply. Nah, ketika itu diklik maka akan muncul kotak seperti ini. Silakan teman-teman menyampaikan tanggapan atau jawaban di diskusi tersebut, diketikkan di sini secara langsung. Atau mungkin teman-teman jika ingin lebih aman, jika terjadi error, teman-teman silakan kerjakan jawaban diskusi tersebut di Microsoft Word bisa. Kemudian teman-teman silakan simpan, kemudian jawaban itu teman-teman kopikan, pastekan di kolom ini. Jika teman-teman memakai laptop atau PC, mungkin klik kanan paste tidak akan muncul, maka teman-teman dapat menggunakan Ctrl plus V. Nah, setelah teman-teman menjawab di diskusi ini, kemudian teman-teman harus mengklik post to forum. Jadi jangan sampai lupa post to forum. Nah, tahap akhir dari diskusi ini adalah teman-teman setelah klik post to forum, teman-teman dapat melihat di bagian awal ini, untuk bagian kotak yang putus-putus ini di bagian diskusi seharusnya tercentang otomatis. Ya, harusnya tercentang otomatis. Kemudian untuk terakhir adalah kuis. Kuis bisa saja disebut juga latihan mandiri atau apapun yang disampaikan tutor, karena semua yang ada di sini itu pada dasarnya yang mengatur adalah wewenang dari tutor mata kuliah tersebut. Kadang ada tutor yang menyampaikan dalam bentuk latihan mandiri. Latihan mandiri ini sebaiknya teman-teman kerjakan. Silakan diklik kuisnya ini, kemudian akan tampil kuisnya atau latihannya. Seperti ini, silakan dijawab dengan baik. Tentu ada solusi atau apapun untuk latihan atau kuis tersebut. Nah, silakan diselesaikan dengan baik. Setelah teman-teman menyelesaikannya, teman-teman tentu silakan klik kotak yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah ada beberapa hal, kalau seperti yang saya contohkan ini adalah 4 hal yang wajib teman-teman kerjakan pada sesi kedua ini. Untuk semua hal ini teman-teman, seperti yang saya katakan sama dengan kehadiran tadi, teman-teman juga wajib mengerjakannya untuk semua mata kuliah yang kalian ikuti tutorial online-nya pada semester ini atau semester berjalan. Jadi silakan teman-teman dipahami dengan baik. Semua yang ada di sini itu dikerjakan semua mata kuliahnya untuk tiap sesinya. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat indikator proses penyelesaian atau proses pengerjaan teman-teman dalam mengerjakan tutorial online, salah satunya adalah adanya prosentase yang ada di tiap mata kuliah pada halaman dashboard. Nah, seperti yang saya tampilkan ini hanya salah satu contoh saja. Untuk
matematika ekonomi 160. Ini hanya contoh ya. Di sini sudah ada 18% komplit. Nah, ketika teman-teman itu menyelesaikan semua proses yang ada di sini, tentu prosentase ini akan semakin bertambah. Dan saya ingatkan kembali bahwa prosentase ini secara teori seharusnya mencapai 100% ketika teman-teman menyelesaikan semua hal sampai ke sesi terakhir atau sesi ke-8. Itu adalah indikator tentang prosentasenya. Kemudian indikator yang lain adalah di bar progres penyelesaian atau completion progress. Nah, ini juga dapat dijadikan teman-teman sebagai patokan atau rujukan bagian mana yang dari tutorial online yang sudah diselesaikan atau belum diselesaikan. Untuk bagian yang berwarna hijau ini jelas sudah diselesaikan. Untuk bagian yang berwarna biru itu belum diselesaikan. Nah, ini bisa menjadi indikator teman-teman di dalam mengerjakan tutorial online. Untuk bagian yang biru ini silakan disorot. Bagian mana yang belum diselesaikan itu sebaiknya segera teman-teman selesaikan agar semuanya clear dan selesai tepat waktu. Ini adalah progres penyelesaian atau completion progress. Nah, teman-teman, perlu saya ingatkan kembali untuk Tuton UT 2021.2 pada pendahuluan dan Tuton sesi 1 itu masih mempunyai waktu sampai 31 Oktober 2021 ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menyelesaikannya, tapi saya harapkan tentu semua sudah menyelesaikan, sudah ada 1 minggu kok. Nah, bagi teman-teman yang belum menyelesaikannya, segera selesaikan, jangan ditunda-tunda, jangan mengerjakan pada hari-hari terakhir. Jadi silakan ini segera diselesaikan. Kemudian untuk sesi kedua ini, teman-teman mempunyai waktu untuk jadwal tutorialnya adalah 25 Oktober sampai 7 November 2021. Waktu yang cukup lama teman-teman, ada 2 minggu, 14 hari untuk menyelesaikan hanya sesi kedua. Tetapi sesi kedua untuk semua mata kuliah. Jadi ini silakan teman-teman selesaikan dengan baik. Dan jadwal ini dipatuhi. Nah, kembali juga saya ingatkan bahwa pekerjaan atau tugas penyelesaian tutorial online ini adalah secara online. Saya mengingatkan bahwa ini juga berkaitan dengan sinkronisasi di dalam sistem UT, sistem Tuton UT. Dan ini juga berkaitan dengan internet. Tentu kekuatan atau kualitas internet yang teman-teman pakai dalam penyelesaian tutorial online ini sangat berpengaruh. Itu saya sangat menyarankan agar teman-teman memakai data internet yang terbaik, yang kualitasnya terbaik, di mana teman-teman mengerjakan tutorial online tersebut. Jadi tetap semangat ya untuk mengerjakan tutorial online. Apapun itu tetap selesaikan dengan baik, secepatnya supaya kalian bisa lebih tenang di dalam pekerjaan, juga bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kalian dengan baik. Dan saya yakin teman-teman bisa sukses untuk menyelesaikan tutorial online ini. Saya ingatkan kembali juga bahwa jangan lupa teman-teman mempelajari bahan ajar atau modul yang sudah kalian punya, karena UAS ini ujian nanti itu juga sangat penting. Jadi bantuan belajar berupa tutorial online ini penting, tetapi yang penting sekali juga adalah UAS atau ujian nanti. Semoga sharing saya di sesi kedua ini bermanfaat untuk kalian. Mari kita sharing di kolom komentar dan saling melengkapi untuk keberhasilan mahasiswa UT. Terima kasih.